Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini hari kedua novena kita menantikan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Pencurahan Roh Kudus bagi gereja. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan doa novena mohon datanglah Roh Kudus hari kedua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah yang maha bijaksana, Putra-Mu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janji itu sesudah Dia naik ke surga. Semoga kami pun Kau anugerahi karunia Roh Kudus. Demi Yesus Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya.
Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, mari kita bersyukur bersama Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, secara khusus Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma dengan setia menghayati sabda Tuhan dalam kitab suci yang baru saja kita baca dari Injil Lukas, sangat jelas. Di sana kita akan memperhatikan satu kalimat yang disampaikan oleh Santa Elisabet. Kalimat itu tidak asing untuk kita umat Katolik, sebab kita selalu mendaraskannya saat kita berdoa Salam Maria. Kita mengatakan, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Ini suatu ungkapan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Santa Perawan Maria. Lalu kita berseru, dan terpujilah engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kalimat itu terinspirasi oleh seruan Santa Elisabet dalam kitab suci yang tadi kita baca. Ucapan salam Santa Elisabet memberi pesan yang sangat jelas untuk kita, bahwa Santa Perawan Maria sungguh-sungguh terberkati dari semua wanita, karena ia mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Santa Elisabet berseru dengan kalimat yang jelas, diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah tubuhmu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ucapan Salam Maria, diberkatilah engkau di antara para wanita, adalah cara Semitik untuk mengatakan bahwa Maria adalah yang paling diberkati di antara semua wanita. Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga ucapan itu bukan semata-mata ucapan manusiawi belaka yang disampaikan oleh Santa Elisabet, melainkan terinspirasi oleh Roh Kudus
yang bahkan membuat janin yang dalam rahim Santa Elizabeth melonjak kegirangan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita menemukan satu kebenaran saat Yesus sendiri nantinya kepada para murid menjanjikan Roh Kudus sebagai roh yang menghibur, roh yang memberi kegembiraan. Maka wajar bahkan janin yang berusia 6 bulan dalam rahim Elizabeth pun melonjak kegirangan karena penghiburan Roh Kudus boleh berjumpa dengan Kristus yang ada dalam rahim Santa Perawan Maria. Maka perjumpaan antara Santa Maria dan Santa Elizabeth bukan hanya perjumpaan dua pribadi itu saja, tapi juga pribadi, yakni Kristus yang ada dalam rahim Santa Perawan Maria dan Yohanes yang ada dalam rahim Santa Elizabeth. Roh Kudus menggerakkan untuk saling menjadi berkat, untuk mengalami sukacita, kegembiraan, kegirangan, penghiburan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, luar biasa apa yang disampaikan oleh Santa Elizabeth yang karena dorongan Roh Kudus tidak hanya secara profetik menyatakan bahwa Maria adalah yang terberkati di antara semua wanita, tetapi juga sudah mengimani bahwa Maria mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi, Sang Juru Selamat, Kristus, Sang Mesias. Dan dalam arti ini, Santa Elizabeth secara profetik juga mulai mengakui bahwa Santa Perawan Maria bersama Sang Putra yang sedang dikandungnya, kelak kemudian hari akan menjadi pribadi yang memenangkan pertempuran, bukan pertempuran politik, tetapi pertempuran rohani, mengalahkan musuh, yakni kekuatan jahat. Dan persis disitulah yang ditulis dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15 digenapi. Maria sebagai perempuan yang mengandung Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang akan menginjak dan meremukkan kepala ular, lambang iblis, kekuatan jahat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa yang disampaikan dalam Injil Lukas ini membawa kita pada kisah perjanjian lama. Kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim bab 5 ayat 24. Di sana disebut peran seorang wanita yang mengalahkan musuh dengan memukul kepala jenderal yang memusuhi umat Israel. Perempuan itu bernama Yael. Kita juga membaca dalam kitab Yudit bab 13 ayat 18. Saat dikatakan di sana, "Hai anak perempuan, engkau diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi, melebihi semua perempuan di bumi." Yael dipuji dalam nyanyian Deborah dan Barak karena Yael membunuh seorang jenderal yang bernama Sisera yang memusuhi umat Allah. Ia melakukannya dengan menancapkan patok tenda ke kepala Sisera. Kisahnya kita baca dalam kitab Hakim-Hakim bab 4 ayat 17 sampai 22.
Kata-kata serupa akan diucapkan kepada pahlawan wanita lain yang bernama Yudit setelah ia memenggal kepala sang jenderal Holofernes di dalam sebuah tenda. Maka baik Yael maupun Yudit dianggap berbahagia di antara para wanita karena Allah menggunakan mereka untuk menyelamatkan umatnya dari musuh-musuh mereka. Santa Perawan Maria lebih dari Yael dan Yudit mengalahkan musuh bukan sekali lagi secara politik, melainkan secara rohani. Santa Maria bersama Kristus, Sang Putra yang dikandung dan dilahirkannya, mengalahkan kekuatan musuh utama, yaitu si jahat yang mendatangkan maut, dikalahkan oleh baik Santa Perawan Maria maupun juga oleh Tuhan Yesus Kristus yang dikandung, dilahirkan, dan dikasihi oleh Santa Perawan Maria. Santa Maria terpuji di antara semua wanita karena ia mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat yang mengalahkan kekuatan jahat. Maka nubuat dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15 digenapi melalui Santa Perawan Maria dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu juga yang diwartakan oleh Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama bab 3 ayat 8. Maka Santa Perawan Maria diberkati karena putra yang dikandungnya, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kebenaran iman sesuai dengan kitab suci yang dihidupi dengan setia kita, murid-murid Kristus dalam Gereja Katolik Roma. Syukur pada Allah atas iman yang sedemikian indah dan setia, tanpa sedikit pun kita ingkari. Mengimani bahwa Allah berkarya dengan memilih Santa Perawan Maria sebagai wanita yang terberkati di antara semua wanita. Semoga iman kita akan Kristus yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria membuat kita semua semakin taat setia. Dalam mengemban perutusan kita juga menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga kita semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.